Bagaimana sikap seorang istri? Apa yang harus dia lakukan biar diridhoi Allah ketika menghadapi egoisnya dan sikap kasar seorang suami, ketika mengalami perdebatan, perbedaan pemahaman. Terkadang saya pun melawan dan juga ikut-ikutan berkata-kata kasar alias tidak mau kalah. Bagaimana Ustadz? Jazakumullahu khairan. Kembali lagi, acuannya ada, ikut acuan itu. Tuntunannya ada, tuntunan berumah tangga, bagaimana jadi suami, bagaimana jadi istri, ada acuannya. Wahai muslimah, wahai muslim, cara pakai baju aja diatur oleh agama kita. Cara masuk toilet ada acuannya, di dalam toilet harus bagaimana, ada acuannya. Cara keluar toilet ada acuannya. Anda mengira cara berumah tangga tak ada acuannya? Kenapa ini terjadi? Karena nggak ngikuti acuan. Akhirnya linglung, akhirnya bertengkar, akhirnya rumit. Allah menurunkan agama agar kita tidak rumit. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah inginkan untuk kalian kemudahan, Allah tidak inginkan untuk kalian kesulitan. Yang mau ikut acuan akan berada di jalan kemudahan. Nabi SAW bersabda, inna dina yusrun, agama Islam ini mudah. Ketika kita tidak ikut acuan, semakin tidak ikut acuan, semakin tidak mudah, semakin sulit. Salah satunya ini, ketika tidak ikut acuan, suami tidak ikut acuan, istri tidak ikut acuan, akhirnya marah-marahan, bantah-bantahan, lambat laun buka ring tinju tuh di rumah. Kalau tidak berhenti mengikuti keinginan hati dan syahwat diri, inilah hasilnya. Hilangkan syahwat diri, hilangkan keinginan hati, arahkan kepada agama Allah yang sudah diatur dengan jelas. Kalau bertanya mana acuannya Ustadz, saya mengatakan ribuan lembar para ulama bicara tentang rumah tangga yang benar seperti apa. Ribuan lembar, di ratusan buku. Permasalahan kita adalah tak mau membaca acuan dan tak mau mengamalkan acuan. Kalau mau membaca dan mau mengamalkannya, aman, nyaman, tenang, tentram, adem, ayem. Kalau tadi kita bicara contoh-contoh yang tadi kita katakan sebelum sholat isya, ini contoh nyata setelah sholat isya. Kita linglung, istri harus bagaimana? Maka dia bertanya, Ustadz, suami harus bagaimana? Nanti datang lagi pertanyaan suaminya. Suami istri linglung sudah, nggak tahu harus bagaimana. Kenapa linglung? Karena yang tadi nggak ikut acuan. Sudah saya katakan tadi, semakin kita menghindar dari agama Allah, kita akan semakin masuk ke dalam dunia linglung. Salah satunya yang bertanya, Allah mentakdirkan Anda bertanya pertanyaan ini untuk membuktikan bahwa yang tidak ikut acuan linglung. Ketika Rasul mengamalkan agama Islam, acuan berumah tangga, Rasul menjadi suami yang sesuai acuan, istri beliau menjadi istri yang sesuai acuan, aman, damai, 9 orang berdekatan. 9 orang berdekatan tak mudah menyatukan 9 hati wanita. Namun ketika mau ikut acuan, mau diatur oleh Allah, mau diatur oleh sunnah Rasulullah SAW, aman, nyaman. Ketika tidak mau diatur, satu di Jogja, satu di Jakarta, bertempur tiap minggu. Subhanallah, agama kita telah mengatur segala-galanya. Sehingga apa kata Anas bin Malik?
Aku 10 tahun hidup di rumah tangga Rasul. Tak pernah aku temukan Rasul itu marah kepada istri-istri dan anak-anaknya. Allahu Akbar. 10 tahun tidak pernah marah kepada istri, 10 tahun tak pernah marah kepada anak. Siapa ini? Tak akan ada orang seperti ini kecuali orang yang berjiwa bahagia, berjiwa tenang, tentram, bahagia, damai. Dan kedamaian yang ada di hatinya bisa diajarkan kepada istrinya, bisa diajarkan kepada anak-anak, sehingga anak dan istri pun berhati jiwa damai dan tenang dan tentram. Kata Anas bin Malik, tak pernah Rasul itu marah. 10 tahun. Saya mengatakan itu pun karena Rasul wafat. Makanya Anas bin Malik mengatakan 10 tahun. Sekiranya Rasul kita berumur jauh lebih panjang daripada itu, hal yang sama akan terwujud dan terjadi. Karena Rasul hidup di kota Madinah hanya 10 tahun. Ana mau tanya kepada antum, 10 tahun terakhir berapa kali marahnya? Wah, pada senyum nih, pada nggak bisa ngitung nih. Itulah kita. Kalau tidak bisa menghitung marah 10 tahun terakhir, kurangi standarisasinya yang lebih kecil lagi. 10 bulan terakhir berapa kali marahnya? Masih tak terhitung? Turunkan standarnya. 10 hari terakhir berapa kali marahnya? Masih tak terhitung? 10 jam terakhir berapa kali marahnya? Masih tak terhitung? Anda manusia luar biasa. Saya mengetahui ada seseorang hidup berumah tangga 16 tahun baru sekali marah. Saya tahu orangnya. 16 tahun dia hidup berumah tangga, marah sama istrinya cuma 1 kali. Bertengkar nggak pernah. Saya ingin mengatakan bahwa ini bukan mustahil untuk dilakukan. Ini bukan mustahil untuk dikerjakan. Kadang kita mendengarkan hadis-hadis seperti ini, kata kita itu kan Rasul, kita mana mungkin. Itu buktinya mungkin. Ketika suami mau ikut acuan, istri mau ikut acuan, aman. Gara-gara suami tak ikut acuan, istri tak ikut acuan, ini hasilnya. Jadi ketika istri mengatakan pertanyaan ini, saya tahu Anda yang bertanya pun tak mau ikut acuan. Sebagaimana suami Anda juga tidak mau ikut acuan. Acuan berumah tangga itu tidak hanya sekedar rajin sholat loh. Ada acuan-acuan lainnya. Bahkan ada acuan spesial masalah rumah tangga. Para ulama mengarang buku Al-Mu'asyaratuz Zawjiyah, bagaimana bergaul, berinteraksi yang benar antara suami dan istri. Dan percuma acuan itu ada di agama kita kalau kita tidak amalkan. Mari kembali kepada acuan, mari kembali kepada petunjuk, mari kembali kepada apa ya, kalau kita beli mobil baru itu namanya buku panduan, apa namanya itu, manual book. Kalau kita tahu istilah manual book, buku panduan, bagaimana menggunakan ini, bagaimana menggunakan ini, bagaimana ikuti panduan itu, aman mobil kita insya Allah. Manual book. Hal yang sama Al-Quran adalah panduan. Manual booknya cara berbicara, cara melihat, cara mendengar, cara berucap, cara bersikap, cara sabar, cara mendidik istri, cara patuh kepada suami, cara semuanya ada panduannya. Tapi bahkan ini panduan terlengkap di permukaan bumi. Namun sayangnya kita cuek dengan panduan itu. Saatnya kita kembali. Dan kita jangan berpikir saya nggak mungkin bisa. Tak ada yang Allah turunkan yang tak bisa.
Masalahnya tak mau. Beda antara tak bisa dan tak mau. Tak ada agama Allah itu yang Allah turunkan untuk nggak bisa. Tidak ada. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah bebankan kecuali sesuai dengan kemampuan. Berarti kalau Allah turunkan, Allah sudah menakar kalian wahai manusia mampu untuk itu. Itu buktinya yang saya katakan tadi. Kalau memang betul-betul agama Allah diamalkan di rumah tangga, suami benar-benar patuh kepada agama, istri benar-benar patuh kepada agama, aman. Karena agama menjadikan suami-suami yang benar, istri-istri yang benar. Kalau bertemu suami benar, istri yang benar, bagaimana akan bertengkar? Namun kalau terjadi sudah tidak benar, suami tidak benar, istri tidak benar, kelahi, lambat laun bisa cerai. Dan tak bisa saya jawab pertanyaan ibu ini, maksudnya bagaimana saya Ustadz harus ngadap dua-duanya biar tak tatar dua-duanya. Pasti dua-duanya salah itu. Tidak mungkin 100% suami salah, istri benar 100%. Istri salah benar 100%, istri salah 100%, suami benar 100%. Tidak mungkin itu. Tidak zamannya manusia sekarang seperti itu. Pasti suami punya salah, istri punya salah, persentase seimbang, proporsional. Kalau 70% salah suami, 30 salah istri. Kalau 65% salah istri, 35% salah suami. Nggak kemana itu angka 100%, nggak kemana, bagi dua aja. Dan kasus rumah tangga menyelesaikannya nggak gampang. Saya sampai berhari-hari satu keluarga, maksudnya suami istri ngadap sampai berhari-hari, hari ini ngadap, besok ngadap lagi, besok ngadap lagi. Buat surat perjanjian, harus begini, harus begini, harus begini. Kita lihat 2 bulan ke depan, 2 bulan ke depan kalau melanggar 3 kali ngadap lagi, ngadap lagi. Intinya pelanggaran acuan, pelanggaran pedoman. Mau kembali kepada acuan atau mau hidup tak jelas. Ini rumah tangga tak jelas yang seperti ini. Suami marah-marah, istri bantah-bantah. Kemudian dibumbui oleh syaitan. Apa kata syaitan? Biasa itu. Itu bertengkar di rumah tangga, itu bumbu-bumbu rumah tangga. Bumbu-bumbu rumah tangga pertengkaran. Saya nggak mau rumah tangga sih dibumbui di pertengkaran. Bumbu rumah tangga itu tidak ada pertengkaran, baru bumbu. Enak dia. Masa sih rumah tangga enak kalau banyak pertengkarannya? Makin banyak pertengkaran, makin asik gitu. Makin enak dinikmati rumah tangga kalau banyak pertengkaran gitu. Iblis kadang-kadang masuk dengan kalimat-kalimat yang aneh, yang kalau kita tidak lihat secara ilmu, kita pun hanyut di dalamnya. Betapa seringnya orang mengatakan itu bumbu-bumbu rumah tangga. Biasa itu, bumbu rumah tangga itu pertengkaran. Iblis ingin kita bertengkar terus. Yang benar Rasulullah, tak ada pertengkarannya. Akhirnya, nggak apa-apa bumbu. Akhirnya bumbu terjadi sekali sebulan. Kayaknya kurang nih bumbunya, tambah bumbu baru. Biar enak gitu. Wallahu a'lam.